Garuda mengganas 7-0. Itu hasil akhir. Indonesia mengalahkan Nepal dalam perlawanan terakhir Piala Asia untuk melayakkan Indonesia ke peringkat akhir Piala Asia 2023. Jom kita saksikan, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar sahabat kalian di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Yang paling penting sekali, jaga kesehatan, guys. Dengan kesehatan kita dapat melakukan kerja dan beramal ibadah. Oke, guys. 7 berbalas 0. Itulah Garuda telah terbang tinggi, mengganas. Itulah angka yang melayakkan pasukan timnas Indonesia ke Piala akhir Piala Asia 2023 nanti. Bagaimana jika ini boleh berlaku jaringan-jaringan ini, guys? Saya pun kaget nih mendengar keputusan bangun pagi tadi 7-0. Garuda sungguh terbang tinggi ya, mengganas Garuda kali ini ya, guys. Apapun kita lihat, guys, hasil-hasil jaringan yang telah dilakukan oleh pasukan Indonesia ini. Kalau saya diperhatikan highlight ini, cukup banyak peluang Indonesia, deretan peluang. Kalau boleh jaringan ini bukan 7, mungkin 10, 11, 12, 13 boleh dibuat oleh Indonesia ini. Apapun kita sama-sama saksikan, guys. Daripada channel posisi di mana. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dan tajuknya ialah Indonesia vs Nepal 7-0 extend highlight and all goal Asian Cup 2002 HD. Oke, jom kita saksikan tanpa berbasa-basi. Nepal berbaju biru dan timnas Indonesia berbaju merah. Jadi selalu netizen mengatakan, guys, kalau Indonesia berbaju warna putih hijau selalu kalah, dan kali ini mereka berbaju merah. Sama seperti ini apa yang saya pakai ini, guys. Jadi hasil akhirnya juga adalah kemenangan ya untuk pasukan timnas Indonesia. Kemenangan yang cukup besar, guys. Jadi boleh kita ngopi-ngopi dulu. Atributnya langsung ada. Seawal menit Indonesia menyerang ya. Pemain yang tadi juga menghalau bola dengan sekuat tenaga. Dapat bukan pelanggaran. Asnawi angkat. Bagaimana? Gol. Oh, ini ya golnya, guys. Gol di menit yang kelima ini, menit yang awal pembukaan. Ini yang gol semangat sebenarnya. Sebab jaringan awal ini diperlukan untuk jaringan semangat, guys. Sadil terlalu banyak peluang, Sadil. Oh, ini pun kesilapan. Masih ada kesilapan lagi ya, walaupun kemenangan ini kemenangan yang cukup besar, tapi kesilapan-kesilapan kecil itu perlu untuk diperhatikan oleh pertahanan Indonesia ini, perlu diperbaiki lah. Mungkin kakinya klop yang ketinggian. Handsball kah apa? Tidak. Lengket kontrol. Ini dia umpan yang mengenai tangan sebetulnya. Sepatutnya tangan. Ball hand. Bagaimana? Oh. Peluang demi peluang sebenarnya timnas Indonesia nih. Tapi penyudah. Tengok. Ini yang kali keberapa sudah nih? Kali keempat kah? Lagi.
Seterusnya Sadil. Oi. Sadil ya. Sadil terlampau banyak peluang Sadil, tapi kad merah di menit yang ke-33. Wow. Pendek saja pada Ricky Kambuaya. Japret. Nah, ini lagi. Sudah cukup leluasa. Kalau diikutkan hampir entah mau 10 gol sudah nih. Masuk kotak penalti. Indonesia. Lagi. Tengok. Oleh Sadil. Ini yang Mungkin keberapa harapannya sudah? oleh Tamang, ada Tamang yang lain, ada B Tamang. Asnawi. Oke, Asnawi lagi. Akhirnya ini gol kedua di menit yang ke-42. Buatan kita. Di menit yang ke-42 guys, gol untuk pasukan. Ini Asnawi. Sudah diangkat dan Oke, di masa kedua kita tengok. Gol ketiga pada menit yang ke-53 ya. Ini gol keempat melalui Sadil Ramdhani. Rafli angkat kepada Sadil. Barulah Sadil ini dapat menjaringkan gol Tapi finishing itu baik. finishing yang baik. Iya, Kambuaya Kiki. Hei, Sadil. Ini lagi. Sangat baik, kita lihat prosesnya. Prosesnya Ini sudah lagi. sangat baik dan di 7, 8. Ini yang ke-9. Pratama Arhan. Kalau termasuk yang miss yang separuh masa pertama tadi guys. Bagus. Ini barulah gol kelima. Walaupun jam 3. Lari keras tapi diarahkan ke posisi yang sangat. Gol ke-6 menit ke-80. Rafli. Itu dia Witan. Gocek. Sudah tidak penalti, sudah berhadapan dengan kiper dan Witan eksekusi di sini selalu Dan ini hampir. ini dia. Masih Oi, laki nomor 7. ini lagi. Ini lagi. Berapa banyak nih peluang Indonesia sebenarnya. Dan akhirnya gol ke-7 muncul dan wujud di menit yang ke-80 akhir. Ini lagi menit ke-91 pun hampir lagi. ini mencegah gol. Indonesia berhasil lolos Piala Asia siap begitu. Tahniah. Alhamdulillah tahniah kepada pasukan Indonesia yang berjaya layak dan lolos ke peringkat akhir Piala Asia 2023. Deretan peluang lebih kurang saya menghitung-hitungnya tadi daripada separuh masa pertama sampai separuh masa kedua. Lebih kurang 20 sepatutnya jaringan yang boleh dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia ini. Kalau semua gol, kalau semuanya dapat menjaringkan gol, masuk ke dalam gol, kalau dapat penyudahnya menerjak ke jaring itu. Hampir 20 guys, saya menghitungkan daripada awal sampailah akhir tadi highlight ini. Cukup banyak. Tetapi apapun, syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita ucap syukur karena kemenangan 7-0 pun sudah memadai untuk Indonesia layak ke peringkat akhir Piala Asia 2023. Yang pentingnya kemenangan itu guys. Dan kelemahan itu akan diperbaiki dari masa ke semasa. Penyudahan eksekusi akhir itu harus diperbaiki dari masa ke semasa. Posisi pertahanan juga harus diperbaiki dari masa ke semasa. Untuk perlawanan yang seterusnya perlu diperbaiki dari segi ketajaman penyudahan kepada gol itu. Cukup banyak guys, hampir 20, hanya 7 yang dapat mencetak gol. Tapi itu pun sebenarnya bukan kita tidak bersyukur guys, kita bersyukur. Tetapi apakah baiknya apabila daripada 20 itu mungkin kita dapat 15 begitu, ke penyudah yang cetakan gol paling menerjah ke jaring itu perlu disusun atur dengan baik lagi sekali. Ini pun faktor kepada pemain Nepal bermain dengan 10 orang terkena kartu merah ya di menit yang ke-33. Seharusnya pemain-pemain Indonesia perlu lebih ganas dengan penyudahan yang terbaik. Saya memerhatikan hanya itu saja yang perlu diperbaiki oleh timnas Indonesia ya. Penyudahan itu perlu dipertajamkan dan dengan baik sekali. Tetapi setakat ini
inilah yang terbaik yang saya pernah lihat untuk pasukan timnas Indonesia ya, di bawah kendalian Shin Tae-yong ini, STY ini. Karena pemain Indonesia ini boleh percaya pada diri, yakin pada diri, boleh memegang bola dengan baik, kontrol bola dengan baik, tidak terlalu tergopoh-gapa, hantaran pendek-pendek yang senang untuk dikendalikan oleh semua pemain, position ball, dan juga setiap pemain individu skill itu ada dalam timnas Indonesia pada kali ini. Asnawi Mangku Alam, Sadil Ramdhani, Rahmat, dan beberapa pemain lagi ya, yang saya tidak berapa ingat nama-nama pemain ini, cukup mempunyai talented ataupun bakat yang boleh membuatkan Indonesia ini menjadi pasukan yang digeruni di masa akan datang. Oke guys, sekali lagi kita ucap tahniah dan alhamdulillah ya kepada pasukan Indonesia dan pasukan Malaysia yang juga menang 4-1 ke atas Bangladesh terlebih dahulu awal permainan mereka. Kita doakan semoga kedua-dua tim Malaysia dan Indonesia ini dapat memperbaiki segala kesilapan kecil dan juga memperbaiki segala penyudahan di hadapan gol dan juga di pertahanan ini untuk dikuatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahim, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye-bye.